Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Nah, di kesempatan kali ini aku mau sharing dengan kalian dan juga berbagi informasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum sempat aku jawab satu persatu. Pembahasan kali ini terkait dengan pertanyaan kalian yang menanyakan jika tidak ada sertifikat ataupun piagam, atau jika kalian tidak ada keterampilan, khususnya bagi kalian yang ingin mengikuti tes CPNS dan juga sekolah kedinasan dari instansi Kemenkumham. Nah, jika kalian tidak ada keterampilan atau sertifikat atau piagam, apakah bisa? Dan kita akan bahas semuanya lengkap di sini. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, mungkin langsung saja kita akan bahas. Yang pertama adalah tes keterampilan itu letaknya di mana? Nah, tes keterampilan itu baik kalian yang mendaftar di CPNS penjaga tahanan, pemeriksa keimigrasian, ataupun CPNS formasi D3 seperti perawat dan sebagainya. Nah, itu tes keterampilan itu berada pada tahapan akhir tes. Jadi tahapan wawancara ataupun tahapan uji keterampilan ini itu akan digabungkan dengan tes WPFK namanya. Wawancara, pengamatan fisik, dan juga uji keterampilan. Nah, ini akan kalian laksanakan dalam satu rangkaian atau satu hari. Akan dilaksanakan itu yang pertama tes pengamatan fisik, dilanjutkan tes wawancara. Kemudian terakhir setelah tes wawancara itu langsung akan dilaksanakan tes uji keterampilan. Nah, ini tes uji keterampilan ini adalah tes terakhir. Setelah ini tidak ada lagi tes lanjutan atau tes lainnya. Jadi setelah tes wawancara, uji keterampilan, selanjutnya adalah pengumuman akhir apakah kalian dinyatakan lolos menjadi CPNS atau tidak. Nah, untuk sekolah kedinasan juga seperti itu. Sekolah kedinasan itu tahapan tesnya di akhir. Jadi tahapan tes wawancara dan juga uji keterampilan itu sama. Untuk kalian yang ingin mendaftar sekolah kedinasan instansi Kemenkumham, baik Poltekip atau Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekim, Politeknik Ilmu Imigrasi. Jadi jawab tahapan tes uji keterampilan ini berada pada tahapan akhir tes. Kemudian apa saja keterampilan yang bisa ditampilkan atau tidak bisa ditampilkan pada tahapan tes uji keterampilan ini? Nah, apakah harus bisa silat? Atau jika saya tidak bisa bela diri atau tidak bisa PBB? Kemudian nilai saya besar atau kecil yang akan kalian dapatkan nantinya. Nah, jadi untuk tes uji keterampilan ini, semua keterampilan itu bisa kalian tampilkan. Jadi tidak ada batasan. Tidak harus bisa bela diri, silat, atau misalnya taekwondo. Jadi tidak harus. Tidak harus juga bisa PBB. Nah, keterampilan ini kan banyak. Semua orang itu pasti memiliki keterampilan diri masing-masing. Keterampilan ini kan berhubungan dengan skill, dengan kemampuan diri. Si A itu bisa silat, si B belum tentu bisa bela diri atau silat. Si A itu bisa PBB atau baris berbaris, si B juga belum tentu bisa PBB. Nah, atau mungkin saya bisanya adalah dalam bidang seni, tetapi dalam bidang olahraga saya kurang. Nah, ada teman saya yang bidang olahraganya unggul, tetapi seninya kurang. Jadi setiap orang itu memiliki skill dan kemampuan diri yang berbeda-beda. Nah, inilah yang akan kalian tampilkan, kalian tunjukkan pada tahapan tes uji keterampilan ini. Nah, tahapan tes uji keterampilan ini nantinya itu keterampilan atau skill yang kalian miliki itu bisa kalian semua tampilkan. Kalian misalnya bisa dalam bidang seni, bermain musik, biola, atau bisa bermain alat musik keyboard, drum atau gitar. Nah, kalian nanti tampilkan tersebut. Kalian kemas dengan baik bagaimana cara kalian ingin menampilkan bakat kalian ini ke depan pewawancara atau tim penguji. Nah, kalian persiapkan dengan baik. Atau kalian bisa dalam bidang olahraga atau unggul dalam bidang olahraga. Kalian bisa bermain sepak bola, takraw, atau mungkin badminton, bola voli. Nah, kalian bawa sendiri properti dan alat-alatnya. Jadi tidak disediakan di sana. Kalian bawa sendiri. Kemudian kalian tampilkan, kalian kemas dengan sebaik mungkin agar tim penguji ataupun mungkin tim pewawancara yang langsung nanti akan melihat itu terkesan dengan penampilan atau tampilan yang akan kalian berikan kepada mereka. Kemarin ada yang bertanya juga, bagaimana kalau saya atlet renang? Keterampilan saya bisa dalam bidang olahraga renang. Itu bisa ditampilkan atau tidak? Sangat bisa. Tetapi mungkin kalian harus mengemasnya itu dengan baik agar lebih menarik. Nah, mungkin kalau kalian langsung praktek renang itu sangat-sangat mustahil. Karena tidak semua tempat uji keterampilan atau tes itu adalah ada spot renangnya. Dan juga itu akan membutuhkan waktu lama. Mungkin kalian bisa atau mempraktikkan gaya renangnya saja
atau gaya dada itu bagaimana, gaya kupu itu bagaimana, atau gaya renang ke belakang itu bagaimana. Ya juga itu bisa kalian tampilkan. Jadi sekali lagi, tampilkan semaksimal mungkin, kalian konsep dengan baik agar nantinya saat kalian menampilkan tersebut, pewawancara atau tim penguji itu terkesan dan tentunya kalian mendapatkan nilai yang besar dan nilai yang maksimal. Kemudian, apakah piagam atau sertifikat itu wajib? Nah, ini juga banyak ditanyakan. Jadi, sudah aku jelaskan di beberapa video-video sebelumnya, untuk sertifikat piagam itu tidak ada kewajiban. Tetapi itu hanya bisa sebagai faktor pendukung. Siapa tahu dengan piagam atau sertifikat penghargaan yang kalian miliki tersebut bisa menunjang dari penampilan kalian, atau bisa menunjang, mendongkrak nilai kalian agar jauh lebih baik. Dan sertifikat atau piagam ini tidak harus dalam bentuk kejuaraan. Kalau kalian pernah mengikuti bela diri di mana atau padepokan mana, karena ada sertifikat, silakan bawa. Jadi tidak harus kalian sertifikat itu menang juara perlombaan, tetapi sertifikat kompetensi juga atau mungkin penghargaan juga itu bisa kalian bawa saat tes uji keterampilan ini. Jadi untuk sertifikat ini sifatnya tidak wajib, tetapi jika ada, kalian silakan bawa. Siapa tahu nanti sertifikat ini bisa menunjang atau mendongkrak nilai kalian di tes uji keterampilan ini. Nah, bagaimana jika seandainya kalian tidak memiliki keterampilan, tidak ada sertifikat? Nah, itu bagaimana? Bolehkah tidak menampilkan? Nggak apa-apa, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi sangat disayangkan, nilai itu akan kecil atau kalian tidak mendapatkan nilai. Karena tes uji keterampilan ini adalah memiliki poin atau bobot sendiri. Dan jadi silakan kalian nanti jika tidak menampilkan, itu tidak jadi masalah, tetapi sangat disayangkan. Karena setelah ini tidak ada lagi tahapan tes. Setelah uji keterampilan ini langsung pengumuman akhir. Kalau kalian tidak maksimalkan tes uji keterampilan ini dengan baik, maka kalian tidak mendapatkan poin pada tahapan tes akhir ini. Jadi sangat disayangkan. Nah, kalian persiapkan dengan baik. Pasti setiap diri kalian itu memiliki skill dan kemampuan masing-masing. Hanya saja kalian tidak mengetahuinya. Salah satu tahapan ingin mengetahui dengan baik apa skill atau mungkin kemampuan yang kalian miliki itu adalah berdasarkan hobi atau minat kalian. Kalau kalian hobinya apa, biasanya itu adalah skill diri kalian. Dan terakhir adalah terkait dengan tes keterampilan ini, murni yang memang kalian sudah gemari atau murni kalian memang sudah memiliki skill dan kemampuan dari lama. Bukan kalian ikut-ikutan atau mungkin kalian baru belajar 1 dalam 2 hari. Nah, ini akan memblunder bagi diri kalian sendiri, akan memberikan efek yang domino. Tentunya bisa saja penampilan kalian wow, bisa saja penampilan kalian akan sangat mengecewakan pada saat hari H, saat tes uji keterampilan itu. Nah, saran aku, jangan sampai kalian ikut-ikutan. Jadi teman kalian, kalian kira menampilkan bakat bela diri itu nilainya besar, belum tentu. Atau kalian PBB itu mendapatkan nilai yang maksimal, jadi belum tentu. Jadi kalau bisa kalian itu jangan mempelajari hal tersebut. Misalnya besok mau tes, hari ini mau baru belajar keterampilan. Misalnya besok tes uji keterampilan, hari ini kira-kira keterampilan apa ya yang ingin saya tampilkan? Bermain musik saja lah. Jadi kalian baru hari ini mau bermain musik, dan itu sangat-sangat menjebakkan diri kalian sendiri. Karena ada pengalaman dari teman-teman sebelumnya, pada saat hari H mereka menampilkan bakat bela diri atau uji keterampilannya adalah skillnya bela diri. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah, jadi peserta tersebut tidak pernah ikut bela diri, tidak pernah ikut kejuaraan, baru berlatih dari YouTube kemarin atau 2 hari yang lalu. Nah, saat hari H, kebetulan juga pewawancara tersebut adalah memang atlet dari salah satu ilmu bela diri tersebut. Nah, disuruh mempraktekkan. Kemudian ditanyakan oleh pewawancara tersebut atau tim penguji tersebut, silakan kamu tampilkan gerakan ini, gerakan itu. Alhasil peserta tersebut tidak tahu, karena mereka memang bukan basicnya seorang bela diri, dan itu adalah sangat-sangat bisa membuat diri kalian itu blunder ataupun bisa mengecewakan untuk mendapatkan nilai yang besar. Jadi sekali lagi, kalian siapkan tes wawancara ini atau tes uji keterampilan ini dengan baik. Jadi jangan kalian ikut-ikutan keterampilannya atau bakatnya, atau mungkin kalian baru mempelajari. Sebaiknya kalian siapkan dari sekarang. Kalian lihat, mumpung kalian masih ada waktu
sebelum melaksanakan atau mengikuti tes CPNS atau sekolah kedinasan ini dan menampilkan uji keterampilan kalian. Nah, mungkin itu saja beberapa informasi yang dapat aku berikan atau tips dan trik yang dapat aku berikan pada tahapan tes uji keterampilan ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan pastinya jika kalian merasa bermanfaat, silakan bantu share video ini agar teman-teman yang lainnya bisa mengetahui. Jika masih ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar atau langsung DM ke IG aku Mili Umri. Jadi untuk kalian juga bisa melihat informasi-informasi CPNS di IG aku. Jadi silakan kalian ikuti. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar aku semakin semangat untuk membuat video dan berbagi informasi dengan kalian. Sekali lagi terima kasih dan aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.